Tapi salah paham. Saya balik untuk tahun 98 dari Madinah, selesai S1 waktu itu. Saya sudah niat tidak usah ceramah deh. Saya pikir sudah banyak ustadz, banyak kiai di Indonesia. Subhanallah, saya daftar melamar ngajar di salah satu lembaga bahasa Arab dari Imarat Arab, waktu itu Mahat Albir di Makassar. Kemudian saya ngajar. Waktu saya ngajar di situ, kami sholat di masjid kampus. Ya. Ada sebuah kampus, saya nggak usah sebutin namanya. Kemudian pas Jumat pertama tuh saya tiba di Indonesia. Waktu itu saya masuk dengar khutbah, naiklah seorang kiai haji fulan. Kiai haji ini dan titelnya nggak tahu berapa banyak sudah, gitu kan. Begitu khutbah, subhanallah, ayat yang dibaca salah, hadis yang disampaikan palsu. Gitu kan? Suaranya kecil, matanya lihat buku, gitu. Coba, bagaimana ini? Saya lihat orang di sana tidur, orang di sini tidur, gitu kan. Yang di belakang lagi ngobrol, ada yang ketuk-ketuk celengan supaya cepat selesai. Yang terjadi, saya datang ke Puru Mesin, Pak, bisa nggak saya, kalau misalnya ada khatibnya gaib, ini nomor telepon saya tinggal dekat sini kok, kebetulan dekat rumah orang tua saya tinggal jalan kaki. Baiklah, subhanallah, dengan hikmah Allah Jumat depan khatibnya nggak bisa hadir. Lalu saya khutbah, saya sampaikan tentang fadilah Al-Quran, tentang bagaimana semestinya orang harus belajar Al-Quran, dan bagaimana bahayanya kalau kalimat huruf hijaiyah salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, gitu kan? Hanya itu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Kalau orang bilang Alhamdulillah, bisa diganti ha menjadi ha, gitu kan? Seperti kalimat ihdina, itu ada peneganan, tidak ada beda ha, gitu kan? Diganti, banyak imam gitu karena mau fasih ceritanya, gitu kan? Alhamdulillah, gitu. Kalau hamada pakai ha artinya segala puji bagi Allah. Kalau hamada artinya kematian. Bayangin. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, kalau kita bilang alhamdulillah kematian buat Allah. Bayangkan maknanya bahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ain. Kalau nggak bisa fasih sekali nggak apa-apa lah, minimal ada bedanya. Jangan dipukul rata semua. Karena alamin, alam semesta, pakai ain. Kalau diganti dengan hamzah, alam artinya sakit. Kalau orang baca alhamdulillah, kematian buat Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Coba bayangin. Kacau semua itu. Jadi memang bahaya sekali. Maka bukan aib teman-teman. Ada orang, maaf saya bahasakan, saya temukan ikhwah gitu, Masya Allah jenggotnya sudah terjaga, sudah nggak isbal, akhwatnya pakai jilbab. Begitu dengar Al-Quran, kacau balau semua nih. Jangan akhi. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertemu dengan beberapa ulama-ulama Mesir waktu itu. Setingkat, beliau anggap singkat dengan beliau. Lagi sibuk bawa kitab-kitab tulisan manuskrip mereka, gitu kan? Sampai tebal. Dalam riwayatnya dikatakan Imam Syafi'i melihat mereka mengangkat dengan beratnya buku-buku fikih mereka. Lalu Imam Syafi'i memegang satu mushaf Al-Quran. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang itu, sungguh demi Allah, kitab-kitab kalian itu menyibukkan kalian dari yang ini. Ini lebih penting daripada itu sebenarnya. Lebih penting membaca Al-Quran daripada membaca kitab yang lain. Padahal Imam Syafi'i hafal Quran, teman-teman sekalian. Waktu saya jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan punya Quran yang beliau susun, gitu kan, dengan kulit, dari kulit unta. Dibaca oleh Utsman radhiyallahu anhu. Padahal hafal Quran. Utsman bin Affan dalam riwayat yang saya pernah sebutkan, di antara riwayat yang masyhur, beliau bisa mengkhatam Al-Quran dalam salat witirnya. Bagaimana Allahu a'lam, Allah kasih taufik, sudah biasa dibaca jadi begitu. Tapi Utsman juga ditemukan pada saat meninggal, Quran yang dia pakai itu kulit unta yang keras, sudah sampai sobek karena seringnya diulang-ulangi. Tetap dibaca, sudah hafal Quran tetap baca. Apalagi orang yang belum baca, belum hafal sama sekali, gitu kan? Harusnya ini harus diposisikan Al-Quran pada